Pak Ustadz Abdul Somad, ya, kalau seorang istri bekerja, ya, suaminya bekerja juga, ya, suaminya tentara, ya, istrinya PNS, pegawai, bekerja, kan banyak duitnya Pak Ustadz. Ya, apa bedanya? Duit si suami, di situ ada hak istri, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dalam duit suami ada hak ibu, dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak sama sekali. Setuju, Bu? Alah, senang kali hati orang. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Kalau bapak mengatakan aku tak izin kau bekerja, selangkah kaki keluar dari rumah, maka laknat Allah menyertai. Maka ibu bilang sama bapak, bang, izinkan aku kerja. Kalau tak kau izinkan, ku kunci pintu. Itu namanya izin pasrah tapi tak rela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru hari Jumat, singgah sebentar di Sauma Tinggi. Yang jawab salam tidak semangat, suaminya begini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu cara Pak Komandan. Dari Pekanbaru hari Jumat, jangan lupa bawa jubah. Sambutan salamnya sudah semangat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komandan Yonif 123 Raja Wali, Bapak Letnan Kolonel Infantri Anhar Adi Gunawan. Anhar itu artinya sungai yang mengalir. Mudah-mudahan mengalirlah kebaikannya untuk kita semua. Adi Gunawan, agamis, dinamis, berguna dan menawan. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa. Buktinya dengan doa itu dikabulkan Allah. Ini sekarang banyak orang ngasih nama sembarangan aja. Siapa nama anak kau? Nama anakku Camry, Pak Ustaz. Nah, itu merek mobil sedan itu. Kebetulan dia lahir 17 Agustus, Pak Ustaz. Terus apa hubungan sama Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Kalau bisa dipangkal kasih ciri khas sikit, Muhammad Camry, Abdullah, bagus, nggak salah. Ini sekarang ngasih nama anak main cocokologi, main cocok-cocok aja. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Oh maaf Pak Sulaiman dan Ibu Toyibah dan saya. Bapak Dandim, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kabupaten, Kota yang berhadir, tokoh masyarakat, seluruh prajurit beserta istri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ini ulang tahun Yonif 123 Raja Wali. Ulang tahunnya diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Apa saja isi kegiatannya? Santunan anak yatim, fakir miskin, duafa, khitan masal. Bukan cuma yang daftar anak-anak, suami pun boleh daftar. Apa isi kegiatannya? Kegiatannya tablik akbar, tapi kelihatannya ada pasar malam. Ini tablik akbar ngaji apa pasar malam? Karena tidak hanya sekedar ngaji, kalau pengajian orang ramai perlu makan minum, maka UMKM, usaha kuliner, dagang, semuanya bisa membawa barang dagangannya. Nanti pulang acara ini, habiskan makanan minuman ini, bayar masing-masing. Karena kita tidak hanya sekedar mengaji meningkatkan ilmu,
tapi juga meningkatkan ekonomi keumatan. Ustaz Somad kalau di mana-mana pengajian mesti ada orang jualan dagang. Bakso bakar laku, balon habis. Jadi tidak hanya sekedar memkuatkan ketauhidan, tapi juga ekonomi keumatan, persatuan dan kesatuan. Semoga semakin ke depan Yonif 123 Raja Wali memberikan manfaat untuk umat dan bangsa, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini kamera kita sudah menyala. Itu drone, bukan lalat raksasa. Yang ada handphone pakai flash center bisa dihidupkan supaya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup, jangan lama-lama basah ketiak. Ya semangat terus lawat salatullah, kawan di sebelah udah pingsan. Itu kenapa Ustadz cukupkan begitu 1 menit untuk TikTok. Tolong nanti adik bapak yang menjadi admin diberikan videonya, nanti kita akan upload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official insyaallah. Supaya apa? Menunjukkan syiar. Untuk apa kita berselawat ditonton-tontonkan, ini riak sum'ah dilihat orang. Untuk apa kita berselawat ditontonkan di syuting? Ini untuk syiar besti. Orang mabuk bangga, buat maksiat bangga, LGBT bangga. Masa kita nggak bangga dengan selawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu bangga sebagai umat Nabi Muhammad? Malam ini kita tunjukkan ramai melimpah ruah bersama kita di Yonif 123 Raja Wali, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Ini yang datang ini bersemangat semua kan? Semangat. Apa ada dibagi sembako? Apa ada pembagian ongkos tiket pulang? Semangatnya semua karena bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Semangat karena uang, uang akan hilang. Semangat karena harta, harta akan binasa. Semangat karena kuasa, kuasa akan sirna. Semangat karena kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Semangat karena suami, lari. Semangat karena istri, mati. Semangat karena Allah tidak akan hilang, kekal selamanya. Jadi semangat yang pertama adalah karena Allah. Bapak dengan ibu bersemangat menikah karena nafsu. Karena Allah. Ibu dipertemukan. Apa kata bapak kepada ibu? Apa kata ibu kepada bapak? Mama, aku tidak mencarimu, kau pun tidak mencari aku. Terus security mempertemukan kita. Semangat yang pertama adalah karena Allah. Mudah-mudahan doakan ustadznya semangat, jamaahnya semangat, komandannya semangat, pasukan semangat, semua semangatnya karena Allah. Pasukan tentara Palestina berjuang dengan alat seadanya. Kenapa mereka berani? Karena Allah. Pasukan Israel kenapa berani? Ternyata salah satu tentara Israel tertangkap. Begitu dibuka bajunya, pakai pempes. Menghadapi tentara Palestina dengan alat yang tidak sempurna karena sedang terjajah, teraniaya sejak 1946 sampai sekarang 2024. Digempur, dihantam. Lalu kenapa tentara Israel itu berani? Karena duitnya banyak. Berani karena dibayar. Rupanya baru ketahuan saat menghadapi Palestina, tercirit-cirit, terbirit-birit, terkincit-kincit, pakai pempers mereka. Tapi orang-orang yang berjuang berperang karena Allah, apa kata Allah SWT? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang berjuang itu mati. Bal ahya, mereka tetap hidup. Tanah yang kita injak ini adalah tanah para syuhada yang ditembak oleh Belanda, yang ditembak oleh Jepang, yang ditembak oleh PKI. Akhirnya negara kita merdeka. 10 November hari pahlawan diperingati. Tapi jangan lupa, pahlawan berani berperang karena fatwa para ulama. Siapa yang meninggal dibunuh Belanda, siapa yang mati dibunuh Jepang, maka dia matinya mati syahid. Apa makna syahid? Syahid artinya melihat. Apa yang dilihat? Sebelum mati sudah melihat tempatnya di surga. Saya, jangankan tempat di surga, tempat parkir mobil tadi pun nggak kelihatan. Mereka
sebelum nyawanya ditarik oleh malaikat, malaikat mengepakkan sayap, sudah nampak tempatnya di surga. Wahai pasukan bala tentara di Palestina, di Uhud, di Israel, dimanapun kalian berada, matinya adalah mati syahid. Tanah yang kita injak ini adalah darahnya para syuhada. Apakah mereka yang mati melawan Belanda itu mati? Allah mengatakan, jangan kalian katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Maka yang pertama ditanamkan dalam diri seorang muslim, apalagi tentara, bahwa dia dihidupkan dan dimatikan oleh stop kontak, itu listrik. Makanya selesai sholat apa kata kita? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku tidak menyembah batu, aku tidak menyembah kayu, aku tidak menyembah hantu. Tapi Ustaz Somad tuh pakai batu. Ya batu cincin tuh hiasan aja, nggak apa-apa. Kan berarti percaya kalau dipakai batu ini ditembak nggak kena. Rusak akidah kita. Katanya cincin Ustaz itu ada magic-magicnya. Ada. Kalau dipakai Pak Ustaz, ini dipakai duduk di rumah makan, nggak bayar. Tapi jangan makan, duduk aja. Tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu. La ilaha illallah. Wahdah, satu, tunggal, esa, tak berbilang. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dia yang menghidupkan aku. Kalau tidak mati kata Allah, walaupun diterjunkan ke Papua, walaupun melawan Belanda, walaupun melawan Amerika, kalau tak mati kata Allah tidak akan mati. Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah mati, sedang minum pun mati, mati. Maka tauhid inilah yang ditanamkan ke dalam diri setiap pasukan. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Ini banyak orang menghadapi dokter pun sudah ketakutan, pucat. Ini Pak, kalau ngelihat dari penyakit Bapak ini nampaknya nggak selesai hari Jumat, putus nih Pak. Jangan pernah takut kepada manusia, karena yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang ditanamkan pagi selesai sholat subuh 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi membacanya itu memang betul masuk ke hati dan pikiran, maka dia menjadi semangat. Ini sekarang banyak orang Islam, kenapa nggak semangat? Kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi dia baca itu Pak Ustaz, dia baca tapi nggak khusyuk. Qadir, Qadir, Qadir. Terus ditanya, kenapa kau bilang Qadir, Qadir? Nama lakiku Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir. Ketika sholat kita sudah menyerahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi yang ditakutkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi nanti jangan sholat macam ini pula, tetap aja biasa. Inna salati wa nusuki. Jangan pula gara-gara ini besok subuh inna salati. Apanya kawan nih? Kok ngomong gitu? Ustaz Somad, jangan kau ikut, Somad itu sesat gitu. Dan lagi yang dimuliakan Allah, 4 di awal sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Aku tak punya apa-apa, nyawaku, detak jantungku, hembusan nafasku, buah pinggangku, darah yang mengalir dalam tubuhku, denyut jantungku, denyut nadiku, lintasan pikiranku, kedipan mataku, bisikan telingaku, gerak lidahku, semuanya atas kuasamu ya Allah. Aku tak punya apa-apa. La haula wala quwata. Itulah yang membuat tentara-tentara itu tidak takut mati melawan Belanda. Apa kata pejuang kita? Apa kata tentara nasional Indonesia? Tembak Belanda, serang, takbir, Allahu Akbar. Lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Tentara-tentara dulu menghadapi Belanda, Bandung Lautan Api, menghadapi Belanda. Tapi kita sekarang, makanya anak-anak muda sekarang kalau sudah minum pesan apa, jus terong Belanda, suatu hisap habis 1 gelas. Pasti tanya, kenapa kok habis? Inilah sisa Belanda yang harus kita hantam.
Begitu tentara-tentara kita berteriak menyerang Jepang, Jepang hantam penjajah, kafir, bunuh, Allahu Akbar. Datang Amerika membom Hiroshima, Nagasaki, bam, hancur. Pulang semuanya Jepang ke Tokyo, tinggal slop Jepang. Itulah mengapa kita pakai slop Jepang di toilet, untuk menghina Jepang. Ini slop kau kan? Saudara yang dimuliakan Allah. Datang lagi PKI 1966, tentara juga yang disembelih, tentara yang dipotong, tentara yang dihabisi. Tidak hanya orang Islam, DI Panjaitan habis, ditembak kepalanya. Datang anaknya mengambil darah, mengusapkan ke wajahnya. Ustaz kok tahu? Saya nonton 30 SPK. Kami dulu ingat semua itu. Tentara bersama rakyat, bersama menghadapi Belanda. Pulang Belanda, datang lagi Jepang, tentara lagi bersama rakyat. Pulang Jepang, datang lagi komunis, tentara lagi bersama rakyat. Maka kalau malam ini berkumpul rakyat Indonesia bersama tentara, ini adalah nostalgia masa lalu dan masa depan untuk selamanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat. Tapi kalau suaminya saja yang semangat, istrinya tidak semangat, nggak bisa. Adinda, izinkan aku pergi berjuang untuk negara. Jangan. Hancurlah. Mana bisa suaminya melawan Belanda, melawan Jepang, pas mau menembak ke Belanda langsung tumbang. Tapi istrinya berkata, pergi kau ke medan juang, andai kau mati, anakmu kan kujaga sampai masanya tiba, tunggu aku di pintu surga. Begitu mereka. Kalian enak tepuk tangan, bukan bini tentara. Tepuk tangan aja, supporter. Bini tentara yang minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya istri-istri tentara itu sebelum menikah mereka sudah siap. Sudikah kau menerima pinanganku, seorang yang akan gugur syahid di jihad? Aku akan bersamamu dalam hidup dan mati. Begitu. Ini perempuan sekarang sehidup semati, maksudnya aku hidup kau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suaminya sudah semangat karena Allah, istrinya pun juga semangat karena Allah. Ditempatkan dari Sabang, pindah lagi ke tengah Sumatera, Riau, pindah lagi ke ujung Sumatera, Lampung, menyeberang ke Pulau Jawa, Banten, masuk ke Jawa Tengah, pindah ke Semarang, masuk ke Pulau Bali, nyebrang lagi ke Pulau Nusa Tenggara Barat, Lombok, nyebrang lagi ke NTT, Atambua, sampai ke Papua, putar lagi ke Maluku, masuk ke Sulawesi, nyebrang lagi ke Kalimantan. Begitulah perjuangan tentara untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap menjaga Sumatera Utara, siap menjaga Indonesia. Takbir. Takbir itu untuk apa fungsinya Pak Ustaz? Ngusir setan. Makanya kalau ada kawan ngantuk-ngantuk di sebelah, Allahu Akbar. Ada ngantuk di sebelah kanan, Allahu Akbar. Tapi hati-hati juga, kadang setan itu mau pindah ke kita. Saudara yang dulu. Cuman masalahnya takutnya pas kita takbir, Allahu Akbar, kata yang sebelah, sesama di setan dilarang saling ngusir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat yang pertama adalah semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhana quwwata illa billahil aliyyil azim. Bintang 4, jenderal. Bintang 5, kehormatan. Jenderal bintang 5, Panglima Besar Sudirman. Bintang 7, sakit kepala. Ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang demam, menggigil, malaria, digotong di tengah hutan, kedinginan, hujan lebat. Setelah Indonesia merdeka ditanya, wahai Panglima Besar Sudirman, ya, katanya kau pernah mau dikepung Belanda tapi tidak tertangkap. Betul. Apa jimatmu? Jimatku ada 3. 1, 2, 3. Yonip 1, 2, 3 Raja Wali. Apa yang 3 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Itu dia kalau di TV ada iklannya. Yang pertama, kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan apa pula sholat? Sholat! Sholat jangan pernah tinggal. Tapi kami payah Pak Ustadz, kami ini tentara kan pakai sepatu nggak bisa dibuka. Sholat pakai sepatu hukumnya sah. Terus wuduknya gimana? Sedang perang, mungkin buka-buka tadi, buka-buka ditembak orang lah. Baca koran, tentara tidak jadi mati syahid gara-gara ngurus tali sepatu, ditembak dari belakang, mati konyol. Tentara pakai sepatu kulit, tertutup mata kakinya,
maka sama dengan memakai sepatu khuf. Maka ketika darurat, bagaimana cara berwuduknya? 3 hari 3 malam selama musafir boleh tidak dibuka. Sebelum perang, wuduk dulu. Setelah wuduk, baru pakai sepatu. Nanti pas wuduk, muka biasa disiram, tangan disiram, kepala diusap, telinga pakai air, pas kaki basahkan tapak tangan, diusap bagian atasnya, diusap bagian atas, namanya masul khufain. Salat pakai sepatu. Allahu Akbar. Tapi perang, jangan besok pagi semua salat pakai sepatu. Loh, kok pakai sepatu kalian? Kata Ustaz Somad lengkap. Tapi kalau kami salat semua akan ditembak Pak Ustaz. Imam berdiri, siapa imamnya? Qori kita tadi baca. Mohon maaf Pak, mohon maaf komandan, ini memang asli tentara. Alhamdulillah, Masya Allah. Soalnya saya pernah ceramah, tentara kita luar biasa bacanya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus, tajwidnya bagus, tentara pula. Sudahlah tak tentara, tak pandai pula mengaji. Baguslah kau mati aja. Apa kata ibu nanti pulang ke rumah? Tadi bang, di Yonip 123 Raja Wali tadi, tentara punya seragam, baca Quran bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Kau, tak usahlah kau teruskan, sakit kali hatiku. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maju imam kita ke depan, maju depan ke imam bang. Barisannya 2. Barisan yang pertama ikut sholat dengan imam. Barisan yang kedua berjaga dengan senjatanya. Mana musuh, tembak langsung. Selesai sholat, barisan yang pertama mundur ke belakang, barisan yang kedua maju ke depan. Imamnya tetap, namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Dalam keadaan takut pun tetap melaksanakan sholat, jangan sampai tinggal. Wirid yang pertama, jimat yang pertama aku adalah sholat tak pernah tinggal. Yang kedua, zikirku tak pernah putus. Payahlah Pak Ustaz kalau kami perang bawa tasbih. Subhanallah, pas buka mata udah Belanda. Zikir itu bukan mesti pakai tasbih, sampai megang senjata pun bisa, sampai mati pun bisa. Allah 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 Allah, Allahu Akbar. Alladzina yadhkuruna Allah, itu ayat yang dibaca imam, yang dibaca qori kita tadi. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, menyebut Allah. Andai ajalnya sampai, tertembak kepalanya, tertembak jantungnya, maka kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya adalah Allah. Mati husnul khatimah. Mana ada orang Islam sesayang-sayangnya sama istri pas mati? Ayang. Nggak ada. Allah. Rekaman black box, black hitam, box kotak. Kalau pesawat meletup di atas hancur, ada satu yang dicari orang, black box. Karena disitulah rekaman suara diputar. Apa yang menyebabkan pesawat ini meledak? Ketika diputar, apa yang terjadi? Satu pesawat itu teriak Allahu Akbar. Nggak ada yang teriak Real Madrid, Manchester United. Ya, mohon maaf, fans Real Madrid. Saudara yang dimuliakan Allah, apapun yang kita cinta, maka teriakan kita saat mati adalah Allahu Akbar. Bung Tomo ketika meneriakkan itu di Surabaya, apa teriakan Bung Tomo? Allahu Akbar. Zikir jangan pernah putus. Pak Ustaz katanya zikir yang paling bagus tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mantap. Ada yang mengatakan zikir yang paling bagus istighfar, astagfirullah. Mantap. Ada yang mengatakan zikir yang paling bagus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz, belum ada lagi. Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kau bingung zikir yang banyak, kau pilih saja 3. 1, 2, 3 Raja Wali. Yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tolong suaranya jelas, hurufnya jelas. Ini banyak sekarang orang saya tengok berzikir macam dapat bakwan panas. Astaghfirullahaladzim. Setelah istighfar, sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Goyang kepalanya, la ke kanan, la ilaha illallah.
lafaz Allahnya ke jantung, karena di jantung inilah bisikan-bisikan. Jangan kau pergi perang, jangan kau melawan musuh, bagus kau tidur di rumah, bagus kau berkhianat, jangan kau semangat, usir segala bisikan. Alladzi waswisu fi sudur. Yang berbisik itu siapa? Dua, minal jinnati. Kalau yang berbisik itu minal jinnati, kita bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum. Yang masalah ini yang berbisik ini nas, manusia. Makanya kalau untuk jin yang berbisik ayat kursi, kalau manusia kursi itu sekalian. Setuju? Wah, main setuju aja orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa wiridmu, apa amalanmu, apa jimatmu, wahai jenderal? Pertama, sholat jangan tinggal. Yang kedua, zikir jangan putus. Yang ketiga, wudu. Wudu. Oh, saya tiap malam wudu, Pak Ustaz. Itu nasi wudu. Wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau kau mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala, telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Tapi Pak Ustaz, kita kan kadang-kadang batal. Batalnya kenapa? Karena kentut. Ya kalau dia mau keluar jangan ditahan. Keluarkan saja, tapi nggak perlu lapor. Lapor. Ngapain? Mau kentut? Jangan. Tetap aja. Nanti kalau batal gimana wudunya Pak Ustaz? Ya wudu lagi, tajdi dulu, wudu ulang. Begitulah memuliakan kemudahan. Ternyata jimatnya adalah amal-amal. Ini kalau diamalkan. Ini Ustaz Somad ceramah malam ini untuk para pasukan tentara atau semuanya Pak Ustaz? Ini sesungguhnya semuanya adalah tentara-tentara Allah. Ada yang terdaftar di NKRI TNI, ada yang tidak terdaftar. Ibu juga adalah tentara-tentara yang membesarkan anak. Sehebat-hebatnya bapak-bapak tentara ini, nggak ada yang sehebat ibu. Siapa yang sanggup hamil 9 bulan 10 hari? Seandainya saya disuruh hamil, mungkin sebulan aja. Habis sebulan nggak tahan aku lagi, kau aja lagi. Itulah kenapa ibu yang dipilih untuk ini. Setelah, mohon maaf, kita sekarang di Sedempuan atau Tapanuli Selatan? Sedempuan. Di Sedempuan hamil masih 9 bulan 10 hari. Apanya orangnya? Ditanya ketawa pula. 9 bulan 10 hari dia sabar. Kalian adalah bala tentara yang kalau kalian mati syahid. Makanya kalau ada orang, aku malu hamil lagi bang. Nanti ditanya orang, kok sebentar-sebentar hamil? Hamil adalah ibadah. Makanya kalau ditanya orang, kok tahun lalu hamil? Ini hamil lagi, ibadah. Orang yang beribadah hamil, amal yang tidak putus. Serajin-rajinnya ibu baca Yasin, kalau mati putus apa nggak putus? Putus. Yasin, putus. Tapi kalau punya anak lahir, nggak putus sampai hari kiamat. Ini anak-anak kecil yang dibawa malam ini. Mereka inilah yang nanti akan jadi bala tentara tahun 2055. Sekarang 2024, tahun depan 2025, 2035, 2045, 2055, 30 tahun lagi, datang lagi saya ke Yonif 123 Raja Wali. Mereka inilah yang akan jadi tentara-tentara. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Dulu waktu kami kecil dibawa ayah ibu kami di Yonif 123 Raja Wali, kami ingin membuat ulang tahun lagi ya Pak Ustaz. Ustaz akan datang ke tempat kami. Oke, I'm coming. Tapi waktu itu saya udah tua kali lah. Sekarang aja udah 27. Umur ini bukan masalah angka, Besti. Umur ini masalah rasa. Saudara yang dimuliakan Allah, Adinda, izinkan abang pergi berjuang untuk mempertahankan NKRI dari segala penjajah yang akan menghancurkan. Apa kata istri? Pergilah kau sejauh memandang, hanya jasadmu yang pergi, tapi kau selalu ada di hatiku. Begitu. Sampai pada akhirnya suaminya gugur di medan perang, tapi tetap dia sekolahkan anaknya saat wisuda. Apa kata fotografer? Ini foto wisuda ya Bu ya? Iya. Suaminya mana Bu? Suami saya ada. Kok saya nggak melihatnya? Mata kamu terlalu kasar untuk melihat suami saya. Saat mendaftarkan anak ini, saya sedang merasa bersama dengan dia. Saat anak ini wisuda pun kami bersama. Dan sampai masanya nanti, hidup ini terasa terlalu lama, karena dia sedang menanti saya di pintu surga. Itulah keindahan cinta abadi, sampai akhirnya bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ibu kalau meninggal nanti mau satu surga sama bapak? Bapak kalau nanti meninggal mau satu surga sama ibu? Laki-laki itu memang banyak yang malu Bu.
Mereka dalam hati mereka mau sebetulnya, tapi nggak tahu juga lah ya. Soalnya di beberapa tempat pernah saya tanya begitu mirip jawabannya macam tadi. Ibu mau satu surga sama bapak? Mau. Bapak mau satu surga sama ibu? Ya. Pas selesai acara, pas acara makan, nanya lagi orang tuh, Ustadz, nanti kalau kita mati itu ketemu lagi kita dengan istri di surga? Iya, saya bilang. Dalilnya Pak Ustadz, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Masa ketemu lagi Pak Ustadz? Kenapa Bapak tanya gitu? Aku sedang di dunianya udah nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa Bapak nggak tahan? Waktu saya sedang tugas keluar kota Pak Ustadz, diteleponnya terus video call. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Ini di hotel mana? Siapa saja kawannya? Sekarang sama siapa? Kunci motor mana? Gajian mana? Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk mana? Yang kemarin baju koko yang kumasukkan ke tas dipakai sholat apa tidak? Kain sarung dipakai apa tidak? Pak, kalau begitu istri Bapak itu bukan istri Pak. Terus itu security. Pak, kalau begitu istri Bapak nanya uang Bapak kemana, pulang jam berapa, pakaian sudah dipakai atau tidak, sholat atau tidak, itu bukan istri Pak, itu adalah bidadari. Maka pulang dari sini jangan lagi kau panggil dia, oh ngatiem, mohon maaf ngatiem. Pulang dari sini jangan lagi kau panggil dia, oh istriku, jangan. Pulang dari sini kau panggil dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamatku. Kalau bukan karena kau, abang ini dulu nggak sholat dek, tapi sejak kau bertanya, akhirnya aku sholat. Kau adalah bidadariku. Perempuan ini kalau digitukan, Pak, dia nggak pernah ngaku. Cobalah nanti Bapak pulang dari sini. Oh bidadariku. Apa mungkin aku bidadari Pak? Iya, tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kenapa Ustaz sama tiba-tiba berselawat? Nampak saya panitia bawa kresek ngumpul duit. Tiba-tiba jantung saya lain getarnya. Untuk menenangkan hati ini banyak-banyak bersolawat. Nanti kalau tiba-tiba jantung bapak, jantung ibu, jantungnya yang normal kan gitu. Itu nanti normal. Tapi kalau nggak normal, jantung itu biasanya nggak normal itu disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga nampak kresek jalan. Nah, pura-pura khusyuk dengan selawat. Biar supaya kresek itu lewat. Udah lewat ini. Dia nggak tahu kresek itu ada 5. Saudara yang dimuliakan Allah. Halo Pak Ustadz, saya tadi mau masukkan duit, lupa pula dompet Pak Ustadz. Itu kresek pintunya lebar. Bukan cuma duit yang bisa, cincin bisa, gelang bisa, rantai bisa, anting bisa. Saya nggak bawa Pak Ustadz. Ibu masuk ke kresek. Hebat pula ini tim ini. Bisa pula kresek ini dibuatnya di tempat lain kresek itu hitam, sehingga tak bisa dibedakan mana duit 200.000, mana Soekarno-Hatta, mana Patimura. Begitu keluar baru nampak golok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini semua akan mimda tema taya bawati modar. Kita ini semua akan mati meninggal. Apa yang kita bawa? Ustaz Abdul Somad ceramah pakai sorban, pakai seragam. Saat mati semuanya berganti menjadi kain. PNS, bupati, wali kota, gubernur, semuanya kalau mati berubah menjadi kain. Tentara dengan seragam lorengnya kalau mati menjadi kain. Berani kalian ngomong depan kita? Aku aja ngeri-ngeri sedap. Kita semua akan mati menghadap Allah. Lalu amal apa yang kita bawa? Yang kita bawa, kita bukan tentara Bu, kita bukan tentara Pak, tapi amal-amal mereka gugur membela tanah air. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan, cinta tanah air, bagian daripada keimanan.
maka bukan hanya sekedar berharap gaji dari APBD, APBN negara, dua-duanya dapat. Membela negara, mati syahid, menjaga ketahanan, dapat pahala, dan dunianya juga dapat karena dapat gaji dari negara. Maka dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Semangat itulah yang ditanamkan dalam diri. Tapi kalau semangat tanpa kesetiaan, sia-sia semata. Bapak semangat luar biasa. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ini tak ada kesetiaan. Makanya mesti ada semangat dan setia. Kenapa Ustaz Somad malam ini cerita semangat dan setia? Karena itu tulisan yang ada di depan saya. Tetap semangat, tetap setia. Masya Allah, tabarakallah. Bapak tetap semangat dan ibu tetap setia. Betul Bu? Ibu tetap semangat, bapak jangan sepia. Ini lagu-lagu sekarang ini rata-rata semuanya lagu pengkhianatan, bukan lagu tentang kesetiaan. Masa ada lagu pengkhianatan Pak Ustadz? Selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Itu bertentangan dengan kesetiaan. Cinta satu malam, kumpul kebo, pulang-pulang berbadan dua, hasil zina. Selimut tetangga, selingkuh. Oh, Ustadz pengamat musik juga ternyata. Saya nggak mau dengar. Dia berbunyi masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ada kesetiaan. Wa in hurriqta, kalau kau dibakar, au qutti'ta, kau dipotong-potong, tapi yang keluar dari mulutmu akhir kalammu tetap la ilaha. Setia kepada Allah, istiqomah namanya. Setia kepada negara, tidak menjual sejengkal pun batas teritorial negara. Jangan jual negara, jangan jual hasil alam. Ada emas, ada perak, ada batu bara. Apalagi di Sumatera Utara ini, batu bara dua, ada yang di dalam tanah, ada yang di atas tanah. Yang di atas tanah ini bisa jalan-jalan dan bisa ceramah, namanya Abdul Somad batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengkhianati negeri ini yang sudah dimerdekakan dengan darah para syuhada, nyawa mereka, mengheningkan cipta. Kau tadi upacara? Iya. Kau tuh heningkan cipta itu apa yang kepikir kau? Macam-macam pikiranku, pergi ke mall, pergi belanja. Kita sebagai muslim ketika mengheningkan cipta untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia, untuk mereka yang sudah berjuang demi negeri ini, untuk mereka yang teraniaya, dipenjara, disiksa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang paling bagus kita kirimkan untuk mereka para tentara yang sudah meninggal membela negeri ini adalah sekhatam Quran. Nggak sanggup sekhatam Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal. Oh, di Sedempuan masih ada wirid Yasin rupanya. Masih. Alhamdulillah. Di tempat lain udah nggak ada pangkalnya, tinggal ujungnya jadi. Turjaon, Yakun. Di Sedempuan orang tuh wirid Yasin masih dari awal sampai ke ujung lagi. Saya heran juga kenapa plastik ini cuma di ibu-ibu aja, bapak nggak ada. Rupanya memang duit itu ibu yang megang. Bapak-bapak tuh bang, kau jangan banyak-banyak, 2.000 aja, nanti kau kebini lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang gadis-gadis, yang punya anak gadis, nikahkanlah anak kalian dengan tentara. Apa? Kenapa Ustaz sarankan begitu? Karena mereka ini setia dan semuanya siap. Abang, aku mau pergi arisan, kau bersihkan lantai. Siap. Istri yang menyuruh-nyuruh suami, menganiaya suami, menzalimi suami, menyakiti suami, suami yang teraniaya, kalau dia mati nanti dia tidak diazab kubur karena sudah terlalu azab di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setia bukan berarti menganiaya, setia rela berkorban. Aku Pak Ustadz, anak orang kaya, kebun sawitku sejauh mata memandang, kos-kosanku 100 pintu. Tapi sejak aku menikah Pak Ustadz, aku kasih tahu ke suamiku. Tadi yang ngutip Sunduk tadi punya yayasan Jaya Insani punya kita. Itu duit-duit yang masuk ke dalam kresek tadi, itu bukan untuk perjuangan melawan Belanda. Itu akan masuk ke dalam yayasan
namanya Yayasan Zayan Insani yang ada di Medan, dipimpin oleh Ustadz Sauki Pulungan LC, ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara. Pesantrennya di Medan. Bapak ibu nanti datang ke sana, ada tahfiz, ada gratis, ada yang berbayar, ada sekolah formal, dan bapak kirimkan itu. Ibu bukan ulama, bapak bukan ustadz, bapak bukan kiai, ibu bukan tuan guru, tapi dengan mensupport pondok pesantren mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Oh, jangan-jangan duitnya dibawa Ustadz Somad ke Riau? Tidak guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kesetiaan kita itu terjaga, terpelihara dengan baik, istri menetap di rumah, suami terbang sejauh mata memandang, memimpin perjuangan, disitulah perlu kesetiaan. Godaan banyak, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Orang update status dengan suaminya, hai sayang. Kalau tidak kuat-kuat imannya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi seorang istri yang setia, apa kata dia? Pergilah kau sejauh mata memandang, insya Allah anak akan kujaga, kau akan pulang, kita akan bahagia. Yang penting bukan waktunya sayang, tapi quality time. Apalah gunanya 4L? Setiap hari 4L, apa maksudnya? Lo lagi, lo lagi. Di ruang tamu jumpa kau lagi, di dapur jumpa kau lagi, di pintu kamar mandi jumpa kau lagi. Tapi begitu istrinya tinggal di satu tempat, di asrama tentara, suaminya berjuang, setelah itu pulang. Saya pernah ketemu dengan tentara yang meninggalkan istri di barak. Kami pergi Pak Ustadz, 6 bulan baru pulang, pergi lagi. Terus gimana kesannya? Setiap 6 bulan sekali kami pengantin baru Pak Ustadz, honeymoon. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata suami? Apa kata istri? Aku sebelum menikah dengan engkau, duitku banyak, kos-kosanku banyak, kebunku luas, bapakku orang kaya. Tapi setelah menikah ini sayang, jangankan hartaku, jangankan duit gaji, jangankan kebun sawit, nyawaku pun kuberikan kepada engkau. Tapi kalau kau sampai macam-macam, Pak Ustadz Abdul Somad, ya, kalau seorang istri bekerja, ya, suaminya bekerja juga, ya, suaminya tentara, ya, istrinya PNS, pegawai, bekerja, kan banyak duitnya Pak Ustadz, ya, apa bedanya? Duit si suami, di situ ada hak istri, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dalam duit suami ada hak ibu, dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak sama sekali. Setuju Bu? Alah, senang kali hati orang. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Kalau bapak mengatakan aku tak izin kau bekerja, selangkah kaki keluar dari rumah, maka laknat Allah menyertai. Maka ibu bilang sama bapak, bang, izinkan aku kerja. Kalau tak kau izinkan, ku kunci pintu. Itu namanya izin pasrah tapi tak rela. Maka ibu dan bapak bermusyawarah. Ini bagi kalian yang belum menikah, jangan kalian pikir nikah itu simpel sederhana. Ini banyak orang pacaran sampai 5 tahun, pas ditanya apa yang kalian bicarakan selama 5 tahun? Mie ayam, mie goreng, mie rebus, sekali-sekali mie Aceh. Tidak sesimpel itu saudaraku. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera dapat jodoh yang soleh-soleh. Banyak juga orang yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun status suaminya, kalau dia setia, maka yang dilihat bukan seragamnya, bukan bajunya, bukan gajinya, tapi kesetiaan. Allah kasih jodoh itu bukan yang kita minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Oh, betul Pak Ustadz. Dulu saya minta sama Allah, kasihlah aku suami yang matanya biru, rambutnya ikal, kulitnya putih, rambutnya merah macam rambut jagung. Tiba-tiba yang datang ke rumah Pak Ustadz, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut berkubis. Tapi akhirnya saya sadar Pak Ustadz, yang saya minta belum diberi Allah, karena yang diberi Allah bukan yang saya minta, tapi yang layak, cocok untuk saya Pak Ustadz. Betul. Coba kalau yang dikasihnya dulu suami yang mancung hidungnya, merah rambutnya, biru matanya, kulitnya putih, mungkin saya cemas terus kalau dia pergi-pergi Pak Ustadz. Tapi sekarang suami saya yang hitam manis ini Pak Ustadz, 3 hari pun gak pulang, saya nyantai aja. Ada pernah tetangga saya ngasih tahu, Pak Ustadz, suami kau hilang, udah ku ikhlaskan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha setia kepada Allah, walaupun dipotong, walaupun dibakar, walaupun dihimpit dengan batu di perut, pundak belakang, di panasnya pasir gurun. Tahulah Bapak Ibu gimana pasirnya Saudi Arabia, Makkah, Madinah. Ambil sendal jepit, letakkan di atas pasir, bergulung macam
Macam apa ya? Begitulah panasnya, diletakkanlah belakang Bilal bin Rabah, di atas perutnya ditimpakan batu, tapi yang keluar dari mulutnya tetap ahad, 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 la ilaha illallah. Setia kepada Allah, setia kepada negara. Datang Belanda, datang Jepang. Makanya yang paling bahaya itu bukan Belanda, yang paling bahaya itu zaman dulu adalah Londo Ireng. Londo Belanda, Ireng hitam, Belanda hitam. Hidungnya pesek, rambutnya lurus, kulitnya macam kita, tapi otaknya otak Belanda. Pengkhianat bangsa. Maka kemudian kesetiaan kepada bangsa, kesetiaan istri kepada suami, kesetiaan anak kepada orang tua, maka semangat yang luar biasa mesti dibarengi dengan kesetiaan. Barulah kita bisa berjuang menjaga negara, menjaga agama, menjaga bangsa, dan pada akhirnya nanti kita akan mati. Dan kalau dia PNS, tentara, polisi, sebelum itu, habis itu dia nanti ada mengalami masa pensiun. Kalau tentara berapa umurnya pensiun, Komandan? 58 pensiun. Saya lahir 1977, sekarang 2024, umur saya 47. Berarti saya pensiun 11 tahun lagi. Bapak, gimana persiapan Bapak pensiun? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya persiapan pensiun ini kebun sawit udah ada. Banyak Pak ya, cukuplah untuk 7 keturunan. Yang lain, kos-kosan di kota sudah saya siapkan 100 pintu Pak Ustadz. Siap semua, baru pintunya aja Pak Ustadz. Menjelang umur 58 sudah siap karena gaji akan potong, sudah siap. Banyak orang yang persiapan untuk pensiun, tapi tak banyak yang persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, malaikat maut kalau nyabut nyawa nggak nunggu 58. Rupanya malaikat maut itu kalau datang ditanyanya, ada KTP dan surat nikah, coba lihat akte kelahiran. Rupanya malaikat maut itu kalau datang nanya dulu, Ustadz Somad doakan saya supaya panjang umur, saya belum siap Pak Ustadz. Kau pikir malaikat maut itu kalau datang nanya dulu, udah siap apa belum? Belum, saya kesana dulu ya. Itu bukan malaikat, bencong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap mati kapanpun. Dan bekal yang kita bawa adalah amal soleh, apa pula amal somad? Amal soleh yang akan kita bawa. Sekarang saya tanya sama ibu, nanti saya tanya sama bapak. Boleh saya tanya Bu? Jawab dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira amal soleh yang paling bisa beramal soleh antara dua, Abdul Somad dengan tentara, mana yang paling bisa beramal soleh? Jamaah ibu ini bingung, karena kalau dia jawab Ustadz Abdul Somad, dia takut tentara tersinggung. Kalau dia jawab tentara, Ustadz Abdul Somad nutup ceramah. Yang selamat adalah diam. Saya ceramah, jangan jual negara, jangan laga ayam, jangan berjudi, jangan selingkuh, jangan minum khamar, jangan sabu-sabu, jangan pakai narkoba, jangan makan pil anjing gila, jangan mabuk bensin, jangan mabuk spiritus. Niat mau mabuk, duit tak ada, tuang kopi campur spiritus, minum, mati. Mau mabuk, duit tak ada, makan kecubung, mati. Saya ceramah berapi-api pakai sound system, pakai Megatron, pakai alat, pakai pentas. Tapi tentara nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai Megatron, nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai pentas. Cukup dengan seragamnya, dan dia tinggal lewat saja masuk ke ganggang, ketemu sama anak-anak yang pakai sabu, yang laga ayam, yang main judi. Mau main judi terus? Lanjutkan ya, lanjutkan. Kupecahkan ginjal kalian. Sekarang kutanya lagi, kira-kira yang bisa beramal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar ini yang lebih bisa, Abdul Somad apa tentara? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tentara pingin jadi ustadz, cukup kau dengan seragammu, berkarirlah di sana sampai jadi jenderal, sampai jadi panglima, sampai kau jadi hebat. Tapi kekuasaan itu dipakai untuk menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya menyuruh orang sholat, saya nyuruh orang sholat di tablik akbar. Di tablik akbar orang udah sholat semua. Tapi kalau tentara, nggak perlu dia suruh orang sholat, cukup dia azan aja sekali. Panglima, Dandim, Danyon, dan Ramil, dan Kopassus, cukup dia azan sekali. Hayya 'alas sholat, langsung siap. Kenapa masjid-masjid kita itu tak banyak orang sholat berjamaah? Karena muazzinnya atu-atu yang zaman tahun 80 ayah kita sampai sekarang dia. Hayya 'alas sholat.
Dia yang azan, kita yang khawatir. Tapi begitu suatu subuh, lain bunyi azannya, hayya 'alas shalah. Heran semua orang, bangun semua nengok, penuh. Siapa yang azan? Bambin Kamtibmas. Begitulah kalau orang berseragam itu dipakainya untuk menolong agama Allah. Apakah dengan orang sholat agama lain terganggu? Tidak. Apakah dengan saudara kita yang setia kepada agama lalu dia membunuh saudara yang berbeda agama? Tidak. Kita tidak urus agama saudara kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu sekantor, satu jabatan, sama-sama tentara, berbeda agama, berbeda akidah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, tidak menghalau kamu, balas dia dengan dua, antabarruhum, buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil pada mereka. Sama-sama tentara, satu asrama, rumah dekat-dekatan, nikah anaknya, beda agama, kita datang atau tak datang? Datang. Bapak datang atau tak datang? Datang. Kita di Sumatera Utara, di Bali, di Papua, di Maluku, di Ambon, sudah terbiasa bertetangga dengan beda agama. Sehingga kalau besok datang ya acara nikah anak saya, kita datang. Dan tetangga kawan kita yang beda agama pun sudah tahu, sudah disiapkan satu kemah khusus, catering khusus untuk makanan orang Islam. Sampai ke atas pentas, ya ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru. Ya sesuai, jangan pula pakai barakallahu lakuma, itu lain untuk kita. Selesai acara mengucapkan selamat, foto-foto, foto nggak salah, apa salahnya? Turun ke bawah, makan. Pas makan, jadi tempat-tempat makanan kita. Ada pula satu yang latah, pergi pula ke makanan mereka. Kita bilang, kau tengok tuh, kan ada tertulis Muslim food, ini untuk makanan kita di sini. Dan datang dia, aku ke sana ngambil kuahnya aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ajarkan orang Sumatera Utara tentang bertetangga, bertoleransi beda agama, karena kita sudah berpengalaman ribuan tahun lamanya. Pergilah ke Medan, tempat tembakau deli, tempat rel kereta api membawa karet, berbagai macam ada kampung Keling, sekarang berubah jadi kampung Madras, tempat saudara kita beragama Hindu. Ada kampung Pecinan, tempat saudara kita Tionghoa, Konghucu, Buddha. Ada saudara kita yang Kristen, ada yang Katolik, semuanya bersaudara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Lalu siapa yang tidak boleh hidup di negeri ini? Satu, Pancasila, ketuhanan yang maha. Yang tidak boleh adalah yang tidak bertuhan. Komunis, ateis, agnostik, tidak ada tempat di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kesetiaan kepada negara. Setia kita kepada Allah, setia kepada negara, setia di rumah. Maka insya Allah negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Berapa lama dia tausiah? Dari jam 9 sampai jam 10. Pas sudah jam 10. Walaupun saya nggak nengok jam, terasa itu dari kesemutannya. Udah 1 jam saya berdiri. Dimana-mana saya ceramah 1 jam. Apa acaranya? Acara ulang tahun Yonif 123 Raja Wali, usia ke-60 tahun. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Yang disampaikannya ada 2. Supaya apa? Supaya kok, kebetulan yang ditanya istri nih, suaminya nggak ikut. Bang, aku pergi sebentar ke Yonif 123 Raja Wali. Pergilah. Abang nggak ikut, aku online aja. Kenapa abang nggak ikut? Jadwalku main kapli malam ini. Pulang dari sini ibu ditanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 2 bang. Apa dia? Kau mesti semangat cari duit. Dan kau mesti setia sama aku. Itu bukan ceramah saya, itu modifikasi dari ibu. Kebetulan istrinya gak ikut, yang pergi suaminya. Ditanya sama istrinya, apa isi ceramah saya tadi bang? Kau mesti semangat melayani aku. Apapun yang kukatakan kau semangat, sami'na wa ata'na. Dan kau mesti setia kepada aku. Jangan kau pandang tetangga kita walaupun dia lebih ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad terus semangat dan terus setia dalam dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau tahun-tahun ke depan ulang tahun dibuat lagi acara, ada pasar UMKM, ekonomi keumatan, ada program sosial, santunan kepada fakir miskin, yatim, duafa, khitan masal, ada program tablik akbar, siapapun ustadz yang datang buat pengajian. Ibu bapak suka atau nggak suka? Setuju atau nggak setuju?
Coba kalau yang membuat acara orang yang nggak suka pada sosial, nggak suka pada pedagang, yang berjualan, usir semua. Nggak suka kepada tablik akbar, pengajian, bubarkan. Lalu yang diundang adalah penyanyi pakai rok pendek, siap digoyang. Pentas tinggi, rok pendek, yang menonton atu-atu. Menengok penyanyi, menetes air liur. Menengok bini, menetes air mata. Dipaksanya pula bininya macam artis dangdut. Pulang dari situ langsung disuruhnya, kau pakai lipstik. Terpaksa lah nenek itu pakai lipstik. Dipasang begini, begitu lepas turun ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di Padang Sidempuan. Betul bahwa kita diberikan tentara-tentara yang semangat menjaga NKRI namun tetap setia kepada agama dan bangsa. Kita doakan Bapak Komandan beserta seluruh prajurit dan para istri-istri diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah, bahagia dunia akhirat, selamat dari fitnah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini untuk keluarga besar Yonif 123 Raja Wali dan seluruh masyarakat yang berhadir maupun yang mengikuti program kita malam ini. Untuk semuanya kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma qawi imanahum. Saudara-saudara kami yang berjuang menjaga negara ini, jadikanlah mereka memiliki kekuatan iman dan Islam. Keluarga besar Yonif 123 Raja Wali, jadikan persatuan kesatuan sebagai modal utama, semangat dan kesetiaan menjaga keutuhan negara, agama dan bangsa ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami semua bersaudara karena Engkau. Auzillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Naungi kami di bawah singgasana arasmu pada saat di padang mahsyar tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis malam ini dalam keadaan dibersihkan dari ampunan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami, kawan kami, sahabat kami, orang tua kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Saudara kami, pahlawan kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan mereka para syuhada-Mu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Saudara kami, kawan kami, anak kami, sahabat kami yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum ada keturunan, berikan anak yang soleh-solihah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami sehingga kami beramal hanya mencari ridhamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Indonesia negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.